Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang saudagar kaya Arab terpikat pada pembantunya yang cantik, hubungan ini berubah menjadi kisah penuh kejutan yang tak terduga. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Nama lengkapnya adalah Siti Susanti, tetapi di rumah megah itu ia hanya dipanggil Santi. Perempuan asal Brebes tersebut tak pernah membayangkan hidup sederhana di desanya akan menuntunnya jauh hingga ke negeri padang pasir. Semua berawal dari lilitan utang keluarga. Ayahnya telah meninggal sejak ia masih remaja. Ibunya berjualan gorengan di pasar, sementara adik-adiknya masih sekolah. Ketika ada tawaran bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan imbalan gaji yang besar, Santi tak banyak berpikir. Usianya baru 25 tahun saat mendaftar melalui agen penyalur tenaga kerja. Setelah melewati pelatihan singkat, ia akhirnya diterbangkan menuju Riyadh. Malam itu, seorang sopir dari agensi lokal mengantarnya ke rumah calon majikan. Rumah yang dituju sangat besar, berlapis marmer dengan gerbang besi yang menjulang. Begitu turun dari mobil, perasaan canggung langsung menyergap Santi. Pintu rumah dibuka oleh seorang pria Arab berwajah teduh namun berwibawa. "Anti Santi?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang terbata. Santi mengangguk pelan. "Yes, sir." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Said Khalid Al-Mutairi, seorang duda berusia hampir 40 tahun, pengusaha properti yang tinggal bersama putrinya yang baru berusia 9 tahun, Fatimah, serta 2 staf laki-laki yang bertugas menjaga keamanan dan merawat taman. "Mulai malam ini, rumah ini juga rumahmu. Fatimah butuh seorang perempuan yang bisa merawatnya dengan kasih sayang. Aku berharap kamu bisa menjadi orang itu," ucap Khalid. Kata-kata itu membuat hati Santi lega sekaligus gugup. Ia tak menyangka mendapatkan kepercayaan sebesar itu. Hari-harinya pun dimulai. Setiap pagi sebelum azan subuh, Santi bangun untuk membersihkan dapur, menyiapkan sarapan, membangunkan Fatimah, menemaninya mandi, dan membantu Khalid sebelum berangkat kerja. Pekerjaan rumah memang berat, tetapi Santi jarang mengeluh. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Bahkan bila dibandingkan dengan kisah-kisah teman sesama TKW di grup WhatsApp, tempat ini bagaikan surga. Fatimah memang manja, tapi berhati lembut. Ia sering meminta Santi menemaninya tidur atau membacakan dongeng sebelum terlelap. Awalnya Santi canggung, namun lama-kelamaan ia merasa terikat secara emosional. Mungkin karena Fatimah mengingatkannya pada adik perempuannya di kampung yang juga suka merengek serupa. Satu-satunya hal yang membuat Santi tidak nyaman hanyalah Khalid. Bukan karena ia kasar, justru sebaliknya. Khalid terlalu baik. Ia selalu berterima kasih setiap kali Santi menyajikan makanan, bahkan membelikannya obat saat sakit, dan pernah membawanya langsung ke dokter tanpa ribet. Dari semua gambaran majikan yang Santi bayangkan sebelum berangkat, tak ada yang seperti Khalid. Perhatian kecil pria itu diam-diam membuat hati Santi bergetar. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk, Santi sedang menyiram tanaman di taman belakang. Fatimah asyik bermain boneka di atas tikar kecil, sementara Khalid duduk membaca koran sambil menyeruput teh hijau. "Santi," panggilnya. "Iya, Said. Bisa bantu sebentar? Mobilku mengeluarkan suara aneh." Santi segera meletakkan selang, membersihkan tangan, lalu menghampiri garasi. Khalid membuka kap mesin dan menunjuk pada bagian tertentu. Meski tidak paham soal mesin, Santi mencoba mendengarkan suara yang dimaksud. "Kamu dengar bunyinya?" tanya Khalid. "Sepertinya dari kipas, Said," jawab Santi ragu. Khalid tersenyum. "Mungkin besok saya bawa ke bengkel." Santi mengangguk. Namun saat ia mundur, tanpa sengaja lengannya bersentuhan dengan lengan Khalid. Hanya sekilas, tapi cukup membuat napasnya tercekat. Ia buru-buru menunduk. "Maaf, Said," ucapnya cepat. Khalid hanya menatap sejenak, lalu menutup kap mobil. "Terima kasih," katanya pelan. Malam itu Santi gelisah. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya tak tenang.
Bukan sekadar tatapan majikan kepada pembantunya, melainkan tatapan yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tetapi Santi mulai menjaga jarak. Ia tak ingin menimbulkan salah paham. Namun bagaimana mungkin ia bisa benar-benar menjauh? Sementara setiap hari ia harus melayani kebutuhan rumah tangga Khalid, dari menyetrika pakaian hingga mengantar dan menjemput Fatimah ke sekolah. Apalagi kini, Fatimah semakin lengket dengannya. "Aku ingin Santi tetap di sini sampai aku besar," ucap Fatimah suatu malam. Santi hanya tersenyum sambil menjawab lembut, "Insya Allah, kalau Allah izinkan." Tak lama kemudian, gadis kecil itu kembali bertanya, "Kalau kamu menikah, kamu tetap tinggal di sini, kan?" Pertanyaan itu membuat Santi terdiam. Ia tahu suatu hari kontraknya akan berakhir. Ia juga sadar perasaan di hatinya semakin sulit ia kendalikan. Namun, menikah? Itu sama sekali tak pernah terlintas di benaknya. "Kalau menikah, kamu akan tinggal di rumah suamimu, kan?" Fatimah melanjutkan polos. Santi terkekeh kecil. "Iya, biasanya begitu." Fatimah terdiam sesaat, lalu dengan wajah serius ia berkata, "Kalau begitu, kamu nikah saja sama Baba. Jadi kamu bisa tetap di sini." Santi sontak tersedak air minum yang baru saja ia teguk. "Haish, jangan bicara sembarangan," tegurnya sambil tersenyum kikuk. "Tapi Baba suka kamu." "Aku tahu," ujar Fatimah penuh keyakinan. Santi hanya menatap gadis kecil itu, lalu menghela napas panjang. "Kamu masih kecil, Fatimah." Namun, jauh di dalam hatinya, ia sadar, anak kecil jarang berbohong tentang perasaan. Dan entah bagaimana, ada sebagian kebenaran dalam kata-kata polos itu. Hari itu akhirnya datang. Saat sedang menjemur pakaian, Santi dipanggil Khalid ke ruang tengah. Fatimah sedang tidur siang, rumah begitu sepi, hanya suara kipas angin yang terdengar. "Duduklah," ujar Khalid sambil menunjuk sofa. Santi duduk perlahan, perasaan gugup menyelimutinya. Ia tak tahu apa yang akan dibicarakan. "Saya ingin menyampaikan sesuatu," ucap Khalid hati-hati. "Dan saya harap kamu tidak salah paham." Santi menunduk. "Silakan, Said." Khalid menatapnya dalam. "Saya tahu kamu perempuan yang baik. Selama bekerja di sini, kamu tak pernah menimbulkan masalah. Kamu merawat Fatimah lebih baik dari siapapun. Dan saya juga tahu, kamu selalu menjaga jarak dengan saya." Kata-kata itu terasa bagai pisau pelan yang mengiris hati Santi. Ia menahan napas. "Saya menghargai itu," lanjut Khalid. "Tapi saya juga manusia. Saya tidak bisa berpura-pura tidak merasakan apa-apa." Jantung Santi berdegup kencang. Ia ingin berdiri, tapi tubuhnya kaku. "Apa maksud Said?" tanyanya lirih. "Saya ingin mengenalmu lebih dari sekadar majikan dan pembantu. Saya tahu ini tidak lazim, tapi, jika kamu mengizinkan, saya ingin kita bicara sebagai dua orang yang saling menghargai. Bukan karena status, bukan karena posisi." Santi tercekat. Ia tak tahu harus merasa takut atau bahagia. Namun, untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah itu, ia merasa dirinya dilihat sebagai seorang perempuan, bukan sekadar pekerja. Sejak percakapan itu, suasana rumah berubah. Tidak drastis, tidak mencolok, tetapi terasa. Santi merasakannya dari cara Khalid menatapnya lebih lama, dari senyum-senyum kecil yang tak jelas artinya, dan dari sorot mata Fatimah yang seolah menyimpan rahasia. Meski begitu, Santi tetap menjaga batas. Ia sadar posisinya, ia tahu siapa dirinya. Ia tak ingin semua ini hanya berakhir sebagai kesalahpahaman atau mimpi kosong. Namun, setiap kali mendengar langkah kaki Khalid mendekat, jantungnya berdebar lebih kencang. Tangannya gemetar saat menyajikan teh, dan ia mulai sering berdiri lama di depan cermin memastikan penampilannya rapi, meski hanya untuk membersihkan kamar kerja sang majikan. Suatu sore, Khalid pulang lebih awal. Fatimah masih di sekolah, sementara Santi sedang membersihkan rak buku di ruang tengah. "Santi," suara Khalid lembut dari ambang pintu, "boleh aku ajak bicara sebentar?" Santi menoleh,
Tangannya masih memegang kain lap. Tentu, Said. Tidak perlu panggil saya Said lagi, ucap Khalid sambil duduk di sofa. Namaku Khalid. Hanya Khalid. Santi menunduk, agak canggung. Baik, Khalid. Sunyi sejenak. Hanya suara jam dinding yang terdengar, menghitung detik-detik yang terasa lebih lambat. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, ujar Khalid akhirnya. Kamu selalu sibuk bekerja, tapi aku sadar, aku tidak pernah benar-benar mengenal siapa kamu. Apa mimpimu? Apa yang kamu suka? Apa yang kamu rindukan? Santi tersenyum kecil, kikuk. Ia pun duduk di kursi seberang. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari yang paling kamu ingat, kata Khalid tenang. Dari semua hal yang membuatmu menjadi dirimu hari ini. Malam itu, mereka berbicara lama. Santi menceritakan masa kecilnya di Brebes, tentang ayahnya yang meninggal karena kecelakaan saat menjemputnya pulang sekolah, tentang ibunya yang kuat, yang setiap hari menjual gorengan demi menyekolahkan anak-anaknya. Ia juga bercerita tentang cita-citanya dulu ingin menjadi perawat, namun tak pernah terwujud karena biaya tak mencukupi. Khalid mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa satupun gangguan. Bahkan ponselnya dibiarkan tergeletak dalam keadaan senyap. Khalid menatap Santi dengan sorot mata dalam. Aku tidak menyangka hidupmu penuh ujian, ucapnya lirih. Tapi kamu tetap tegar, tetap tersenyum. Itu luar biasa. Santi hanya menunduk, menatap teh di cangkirnya yang mulai dingin. Senyum tipis terlukis di bibirnya. Saya tidak merasa luar biasa, Said. Saya hanya ingin keluarga saya tidak lagi hidup dalam kesusahan. Itu saja. Khalid mengangguk perlahan. Kamu perempuan yang kuat. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Santi berani menatap matanya lebih lama. Ada sesuatu yang berbeda, hangat, menenangkan. Bukan sekadar perhatian, melainkan penerimaan. Beberapa hari kemudian, Khalid mengajak Santi dan Fatimah keluar kota. Bukan ke hotel mewah atau pusat perbelanjaan, melainkan ke sebuah villa kecil di pinggiran Riyadh, tempat keluarganya biasa berlibur di musim semi. Villa itu sederhana, dikelilingi pohon kurma, udaranya sejuk, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempat ini tenang, kata Khalid sambil membuka jendela kamar. Aku rasa kamu akan menyukainya. Santi terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia belum pernah meninggalkan kota sejak pertama kali datang ke Arab Saudi. Baginya, ini pengalaman baru yang terasa begitu berharga. Melihat Fatimah berlarian dengan tawa riang di halaman, Santi mendadak merasa bukan sekadar pekerja di rumah besar itu, melainkan bagian dari sebuah keluarga kecil. Malam pertama di villa itu, ketika Fatimah sudah tertidur, Khalid menyajikan teh dan mengajak Santi duduk di teras belakang. Bintangnya lebih banyak di sini, ujar Santi, menatap langit. Karena sedikit lampu kota, jawab Khalid. Langit jadi lebih jujur. Santi tertawa kecil. Langit bisa jujur, ya? Langit, iya, ucap Khalid sambil menoleh. Tapi manusia, belum tentu. Keheningan menyelimuti keduanya. Hanya suara jangkrik dan angin gurun yang berhembus lembut. Kamu takut padaku, Santi? Tanya Khalid tiba-tiba. Santi terkejut. Kenapa saya harus takut? Karena kamu selalu menjaga jarak. Karena kamu ragu untuk benar-benar bicara dari hati ke hati. Santi menarik napas panjang. Ia tahu, inilah saatnya jujur. Saya tidak takut pada Anda, Khalid. Saya hanya takut pada perasaan saya sendiri. Tatapan Khalid melembut. Karena kamu mulai merasakan sesuatu? Perlahan Santi mengangguk. Saya perempuan biasa, saya tahu diri. Tapi, saya tidak bisa berbohong pada hati saya. Khalid mendekat sedikit. Tidak menyentuh, hanya duduk lebih dekat. Aku juga merasakannya. Keesokan harinya, suasana berbeda. Tidak lagi canggung, justru terasa lebih hangat. Khalid memasak sarapan sederhana, roti pipih dengan telur dadar ala Arab. Santi tak kuasa menahan tawa saat melihat bentuknya yang berantakan. Ini masakan ayahku dulu,
ujar Khalid. Kami sering memasak bersama. Sekarang aku ingin membaginya denganmu. Mereka makan bertiga di teras. Fatimah duduk di tengah, menggenggam tangan Khalid dan Santi bersamaan. Aku suka ini. Kita seperti keluarga, ucapnya polos. Tak ada yang menjawab, tapi di hati Santi, sesuatu mulai tumbuh. Bukan lagi sekadar rasa nyaman, melainkan cinta yang perlahan mengendap dalam diam. Beberapa hari setelah kembali ke rumah, Khalid memanggil Santi ke ruang kerjanya. Aku sudah bicara dengan keluargaku, katanya tiba-tiba. Santi menegang. Tentang saya? Aku bilang aku ingin menikah lagi. Bukan karena aku butuh istri, tapi karena aku menemukan seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Santi menunduk, jantungnya berdebar kencang. Kamu tidak perlu menjawab sekarang, lanjut Khalid lembut. Aku tahu ini sulit. Aku tahu kamu mungkin takut dibicarakan orang. Tapi kalau kamu mengizinkan, aku ingin kita melangkah bersama. Perlahan, tanpa terburu-buru. Santi menggigit bibir, tak sanggup berkata apa-apa. Namun air mata sudah mengalir tanpa bisa ditahan. Khalid bangkit, mendekat perlahan. Ia tidak menyentuh, hanya menyodorkan sapu tangan. Kalau air matamu karena bahagia, izinkan aku menjadi alasnya. Santi menggenggam sapu tangan itu erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah bukan sekadar tempat pulang, melainkan seseorang. Sejak malam itu, segalanya berubah. Bukan hanya karena Khalid mengutarakan niatnya, tapi karena hidup Santi yang tenang mulai terusik oleh kebahagiaan bercampur cemas. Ia tahu jawabannya, tapi juga sadar bahwa jalan mereka tidak akan mudah. Keesokan hari, rumah tetap sama. Fatimah tetap ceria, Khalid tetap hangat dan sopan. Tapi di balik tatapan pria itu, Santi tahu, Khalid sedang menunggu. Menunggu sebuah jawaban sederhana yang bisa mengubah hidup mereka berdua. Namun sebelum Santi sempat mengucapkannya, badai kecil datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Huda, adik Khalid, datang tanpa pemberitahuan setelah 2 bulan tak bertemu. Wanita parubaya itu langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. Cara Khalid menatap Santi terlalu lembut, cara Santi menyajikan teh penuh hati-hati. Huda menangkap semuanya, dan dari situlah api kecil kecurigaan mulai tumbuh menjadi prasangka. Aku ingin bicara berdua denganmu, Khalid, ujar Huda tegas selepas makan malam. Mereka masuk ke ruang kerja, Huda duduk tanpa basa-basi. Aku tahu ada sesuatu antara kamu dan pembantumu itu. Jangan coba-coba menyangkal. Khalid tidak kaget, ia memang sudah menduga cepat atau lambat hal ini akan terungkap. Ia menatap tenang ke arah adiknya. Benar, apa yang kau lihat memang nyata. Aku memang berniat menikahinya. Huda hampir meloncat dari kursinya. Kamu sudah kehilangan akal. Khalid, menikahi seorang TKW? Seorang pembantu dari Indonesia? Apa kata orang nanti? Aku tidak peduli kata orang, jawab Khalid mantap. Yang aku pedulikan hanya kebahagiaanku sendiri, juga kebahagiaan Fatimah. Huda menatapnya tajam. Dan kamu pikir Fatimah bisa menerima? Kamu kira dia rela seorang pembantu menjadi ibunya? Jangan egois, Khalid. Khalid menunduk sejenak, lalu berkata pelan, Fatimah bahkan sudah lebih dulu menyayangi Santi sebelum kita menyadarinya. Pernah, ia bilang ingin Santi tinggal bersama kami selamanya. Huda terdiam, wajahnya jelas tercengang. Keesokan harinya, Huda memutuskan menegur Santi langsung. Ia memanggil gadis itu ke taman belakang. Suaranya dingin meski tetap sopan. Sejak awal kamu datang ke rumah ini, niatmu menggoda kakakku, kan? Jangan kira ini sinetron murahan, pembantu jatuh cinta pada majikan. Santi tersentak, tapi ia berusaha tenang. Saya tidak pernah berniat menggoda siapapun, Bu. Saya hanya bekerja. Tapi, bila hati saya akhirnya luluh karena kebaikan Tuan, apakah itu salah? Tentu salah. Huda memotong tajam. Kamu harus tahu diri. Kamu hanya gadis kampung, dari keluarga miskin. Jangan pernah bermimpi menjadi bagian dari keluarga kami.
Air mata menetes di mata Santi, tapi ia menahan diri. Saya memang bukan bangsawan, Bu. Tapi saya percaya, saya tetap berhak mencintai dan dicintai, meski di mata Anda itu tanpa hina. Dari balik pintu taman, Khalid mendengar semua. Amarahnya membara, tapi ia tahu belum saatnya melawan. Yang ia butuhkan bukan paksaan, melainkan keyakinan. Malam itu, ia berbicara empat mata dengan Santi. Aku akan tetap pada keputusanku. Tapi aku ingin kamu kuat. Dunia tidak akan ramah pada cinta yang dianggap tidak lazim seperti ini. Santi mengangguk. Saya sudah terbiasa hidup di dunia yang tidak ramah. Khalid menggenggam tangannya, hangat dan mantap. Kalau kamu bersedia, aku ingin kita segera bertunangan. Semuanya akan kuatur dengan sah. Aku tidak mau kamu merasa sekadar simpanan. Santi terisak, tapi kali ini karena bahagia. Ya, Khalid, saya bersedia. Beberapa minggu kemudian, kabar pertunangan itu menyebar. Cibiran datang bertubi-tubi, hinaan terdengar di mana-mana, bahkan keluarga jauh banyak yang menolak hadir. Namun, ada satu sosok kecil yang datang dengan senyum paling tulus. Fatimah, dengan gaun putih sederhana, berdiri di samping Santi yang gugup mengenakan abaya bersulam emas. Gadis kecil itu berbisik lembut, "Aku senang kamu jadi bagian dari kami. Aku doakan kamu dan Abi bahagia." Santi tersenyum sambil menangis, lalu memeluk Fatimah erat, seakan sedang merengkuh doa yang jatuh dari langit. Malamnya, Khalid dan Santi duduk di balkon rumah, menatap langit Riyadh yang tenang. "Kita sudah memulai," kata Khalid lirih, "tapi perjalanan masih panjang." "Aku siap," jawab Santi. "Asal ada kamu." Khalid meraih tangannya dan mengecupnya lembut. "Bersamamu, aku belajar bahwa cinta tidak butuh izin siapapun, selain restu dari hati yang tulus." Dan malam itu, cinta yang dahulu bersembunyi diam-diam kini berdiri perlahan. Meski belum sempurna, meski diuji, meski tidak semua menyambutnya dengan sukacita. Sebab cinta yang tumbuh di tanah yang keras selalu lebih kuat daripada cinta yang lahir di tempat nyaman. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.